Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mengeksplorasi tempat tur dari mancanegara dan juga wisata di Nusantara. Pertama, perkenalkan, nama saya Rangga Putra Anugrah, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rafaelina Divya Anita sebagai pemateri 1. Saya Salwa Jana sebagai pemateri kedua. Saya Reno Hujan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya di sini kami yang pertama dari mancanegara yaitu Swiss atau Switzerland. Yang akan selanjutnya pemateri pertama. Baik, yang pertama yaitu kita akan ke Swiss. Di Swiss adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Kemudian, kata ulang dari Swiss yaitu French Swiss, bahasa resminya yaitu Romance, Prancis, Jerman, dan Italia. Luas negara Prancis yaitu 41.285 km, terletak di benua Eropa. Ibu kota dari Swiss yaitu Bern. Populasi pada Swiss yaitu 8.888 juta pada 2023 menurut Bank Dunia. Kemudian bahasa nasional yang diakui yaitu Romance. Negara ini terkenal dengan pegunungan Alpen dan menjadi salah satu tujuan wisata musim dingin paling terkenal di dunia, dengan bentuk pemerintahan yaitu Republik Federal dengan sistem demokrasi langsung. Kemudian, ekonomi di Swiss yaitu Swiss memiliki salah satu ekonomi paling stabil di dunia, terkenal dengan perbankan, jam tangan mewah, farmasi, dan produk keju dan coklat. Kemudian, pusat keuangan Swiss merupakan pusat keuangan penting dunia, yaitu terletak di Zurich dan juga Geneva. Selanjutnya yaitu gaya hidup dan nilai sosial. Yang pertama yaitu tepat waktu dan efisiensi adalah nilai penting dalam budaya Swiss. Yang kedua yaitu orang Swiss dikenal dengan pendiam, sopan, dan juga menghargai privasi. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan pribadi yang sangat terjaga. Selanjutnya yaitu sangat peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Netralitas dan juga multikulturalisme. Swiss terkenal netral secara politik dan juga menghargai perdamaian. Dan juga yang terakhir yaitu budaya debat dan demokrasi langsung sangat hidup. Sangat hidup bagi rakyat bisa langsung memberikan suara dan referendum nasional. Baik, sekian. Selanjutnya yaitu musik dan tari tradisional. Musik rakyat Swiss sering menggunakan alat musik tradisional seperti alphorn, trompet parten dan pegunungan, yodeling atau nyanyian pegunungan, dan akordeon. Tari rakyat biasanya dilakukan dalam festival tradisional mengenakan pakaian daerah. Kemudian festival dan perayaan. Selanjutnya merayakan kemenangan kota dari serangan pada 1602. Kemudian ada karnaval terbesar di Swiss, penuh kostum dan musik. Kemudian ada Hari Kemerdekaan Nasional yang dirayakan dengan kembang api, parade, dan festival lokal. Kemudian tradisi tahunan saat sapi turun dari pegunungan ke lembah menjelang musim dingin dihiasi dengan bunga dan lonceng. Netralisasi dan keamanan. Swiss dikenal karena sikap netral dalam konflik internasional dan tidak tergabung dalam NATO maupun Uni Eropa. Yang kedua yaitu menjadi tuan rumah bagi banyak organisasi internasional, termasuk Palang Merah Internasional dan kantor-kantor PBB di Geneva.
pendidikan dan teknologi, Swiss dikenal memiliki sistem pendidikan tinggi yang sangat baik. Kemudian rumah bagi institusi ternama seperti Zurich atau Institut Teknologi Federal Swiss atau salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya banda daerah akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu kota yang akan kami tuju yang ada di Indonesia, yaitu Banda Neira. Banda Neira adalah salah satu pulau utama di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam perdagangan rempah-rempah dunia, khususnya pala dan kuli, yaitu bunga pala yang dahulu sangat berharga. Yang pertama, letak geografisnya. Banda Neira terletak di Laut Banda dan merupakan bagian dari Kepulauan Banda yang terdiri dari sekitar 10 pulau kecil. Pulau ini berada di sebelah selatan Pulau Seram dan timur laut Pulau Ambon. Yang kedua, sejarahnya. Pusat perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-15 hingga ke-17, Banda Neira dikenal sebagai satu-satunya sumber pala di dunia, yang membuatnya sangat penting bagi perdagangan internasional. Kolonialisme, pulau ini pernah dikuasai oleh Portugis, lalu Belanda atau VOC. VOC mendirikan benteng dan melakukan monopoli perdagangan pala. Penjajahan ini disertai kekerasan, termasuk pembantaian rakyat Banda tahun 1621 oleh VOC di bawah pimpinan John Sowen. Tempat pengasingan tokoh nasional. Pada masa penjajahan Belanda, Banda Neira menjadi tempat pengasingan tokoh-tokoh nasional seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta atau wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, kekayaan alam. Pulau ini memiliki keindahan laut yang luar biasa dengan terumbu karang yang masih alami, yang menjadikannya salah satu destinasi menyelam terbaik di Indonesia. Masih terdapat pohon-pohon pala yang ditanam secara tradisional oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang keempat yaitu warisan budaya. Terdapat bangunan kolonial Belanda yang masih terawat seperti benteng Belgika, benteng Nassau, dan rumah pengasingan Hatta dan Sultan Syahrir. Masyarakatnya masih memegang adat istiadat dan tradisi lokal yang kuat. Kemudian yang kelima, pariwisatanya. Kini Banda Neira menjadi destinasi wisata sejarah dan bahari. Wisatawan datang untuk menyelam, melihat peninggalan sejarah, serta menikmati keindahan dan ketenangan pulau yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Berikut video dari kota Banda Neira. Have you ever heard of a rich and beautiful island in eastern Indonesia? An island that a long time ago made European explorer and finally reached the archipelago. This is the untold story of Banda Neira. A hidden paradise that has a stunning story. Great historical places to visit. Centuries ago, the island was known for its commodity called nutmeg. It attracted Europeans to set their feet on this historical island. At a time, aromatic spices were more valuable than gold. In addition to its history, during the colonialism era, the island shows beautiful sceneries. Baiklah, di sini kami ada kesimpulan secara keseluruhan kota-kota yang pertama dari mancanegara dahulu
yaitu kota-kota di Swiss memiliki daya tarik yang sangat lengkap, alam yang menakjubkan, budaya yang beragam, sistem transportasi terbaik, serta rasa aman dan nyaman yang tinggi. Swiss berhasil memadukan tradisi dan modernitas, menjadikannya tujuan wisata kelas dunia yang memuaskan untuk semua jenis pelancong. Dengan semua kelebihan ini, tidak heran jika Swiss menjadi salah satu destinasi wisata paling diminati di dunia. Kemudian di Nusantara kita yaitu ada Banda Neira, juga adalah sebuah pulau bersejarah di Maluku yang dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia pada masa kolonial, sekaligus tempat dengan keindahan alam dan warisan budaya yang kaya. Pulau ini memiliki nilai penting dalam sejarah Indonesia dan dunia. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa ada kesempatan rezeki lebih dan juga dan harta yang banyak supaya bisa memenuhi kedua tempat tersebut.